Ya, Anda kembali bersama dengan saya Maria Katarina dalam Road to CNBC Indonesia World 2025 Fast Energy Companies. Setelah tadi kita mendengar pemaparan dan juga penjelasan langsung oleh Direktur Utama PT RMK Energy, kita langsung saja saat ini berbincang bersama dengan Direktur Utama PT RMK Energy Tbk, Bapak Vincent Saputra. Pak Vincent, tadi jelas sekali, sangat komprehensif sekali menjelaskan tentang company-nya dan proyek-proyek yang sedang dijalankan. Kalau kita kaitkan dengan mimpinya pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada energi, swasta diharapkan ikut di dalamnya, begitu ya. Anda melihatnya seperti apa untuk mensupport mimpi besar itu, Pak Vincent? Ya, kasih Bu. Yang pertama, kita sebagai perusahaan yang memang bergerak di bidang energi, tentunya mendukung 100% program Bapak Presiden Prabowo untuk swasembada energi. Karena memang Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kedua, saat kita berbicara mengenai energi, itu ada dua hal utama yang kita perhatikan. Yang pertama, energi ini harus reliable. Yang kedua, energi ini harus affordable. Yes. Artinya saat kita melihat ketahanan energi, kalau dua aspek ini bisa dipenuhi, tentunya tujuan dari Bapak Presiden bisa tercapai. Nah, kita sebagai perusahaan yang bergerak di infrastruktur batubara, kita juga memiliki tambang. Tetapi memang core bisnis kita adalah di infrastruktur. Kenapa kita bangun itu? Tujuannya adalah untuk membuat alur distribusi dan jalur distribusi yang efisien dan murah. Sehingga batubara ini bisa digunakan sampai ke ujung dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, itu kita melihat role kita itu adalah di situ. Oke, ini dari sekian lama berlangsungnya perusahaan, running perusahaan begitu ya, dalam memberikan atau memfasilitasi begitu ya dengan infrastruktur, apalagi terkait dengan batubara sendiri ya Pak Vincent. Anda melihatnya seperti apa sih swasembada energi di Indonesia sejauh ini so far? Dan tantangannya apa sih gitu kalau kita lihat dari apalagi selama perusahaan atau RMK Energy ini running begitu ya, apa yang dirasakan dari sisi perusahaan melihat bagaimana Indonesia memang selalu memberikan ketersediaan energi yang cukup affordable dengan masyarakat dari ujung sampai ke ujung. Kan kita tahu bahwa Indonesia semuanya nggak di perkotaan, ada yang terdalam, ada yang terluar gitu. Seperti apa Pak Vincent? Ya, mungkin saya bicara dua hal. Yang pertama mengenai kenapa di Sumatera Selatan. Ya kan, nanti yang kedua saya akan jelaskan bagaimana jalur distribusi energi ini untuk ke daerah-daerah yang tadi Bu Maria bilang bukan hanya di perkotaan. Yang pertama, Sumatera Selatan ini cadangan batu baranya besar dan kita tahu secara energi mix di Indonesia itu memang mayoritasnya masih menggunakan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yaitu dengan bahan batu bara. Nah, Sumatera Selatan sendiri cadangannya itu terbesar di seluruh Indonesia. Baik. Tetapi masalahnya adalah produksi batu bara dari Sumatera Selatan, terutama pada saat kita mulai di tahun 2010-2011, itu sangat minim sekali. Bukit Asam sendiri aja yang merupakan tambang dengan cadangan terbesar, itu hanya produksi di bawah 10 juta ton. Hari ini mereka sudah produksi 40 juta ton. Nah, tantangannya itu apa? Tantangannya adalah infrastruktur. Infrastruktur untuk mengangkut batu bara dari tambang sampai ke pelabuhan. Jarak angkutnya jauh sekali, di atas 100 kilo. Tambang kita termasuk salah satu yang paling dekat, itu jarak angkutnya 110 kilo. Itu yang paling dekat. Paling dekat. Yang paling jauh ada yang sampai 160 ataupun 180 kilometer. Nah, apabila biaya angkutan ini terlalu mahal, maka harga batu bara tersebut menjadi tidak kompetitif. Yang kedua, untuk mengeluarkan batu bara, diperlukan investasi yang cukup besar. Karena kan jarak angkut yang jauh ini harus ada investasi yang besar baik dari pihak swasta ataupun pihak pemerintah untuk memastikan bahwa jalur ini itu tidak mengganggu masyarakat. Nah, itu yang menyebabkan produksi batu bara di Sumsel ini menjadi tidak kompetitif ataupun terbatas. Karena jarak sekarang. itu salah Karena satunya. jarak yang jauh. Nah, sekarang ini dengan kita bekerja sama dengan kereta api kan kita bisa menekan biaya-biaya itu. Nah, yang kedua mengenai jalur distribusi. Memang di seluruh Indonesia ini itu merupakan tantangan yang cukup menantang buat pemerintah untuk memastikan energi ini bisa disalurkan dengan merata.
Nah, ya salah satunya harapannya dengan kita bisa membuka jalur-jalur baru, harapannya batu bara mungkin yang tadinya dari Kalimantan ke arah Sumatera, mereka bisa berfokus jadi dari Kalimantan ke arah Indonesia Timur. Iya, Yang iya. dari Sumatera Selatan bisa ke arah Jawa Barat ataupun ke arah Sumatera yang bagian utara. Dengan begitu pembauran atau distribusi energi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Pakai langkah-langkah seperti itu begitu ya. Karena memang belum ditemukan ya formula dalam menentukan affordability price ke end user karena masih ada kontribusi yang begitu besar dari pengangkutan, biaya dan lain sebagainya. Jarak itu ikut Betul. berkontribusi ya. Kalau menggunakan kereta itu reduce-nya lumayan besar nggak Pak Vincent? Cukup banyak. Kalau kita membandingkan jarak angkutan, rate biaya dari per ton per kilo untuk menggunakan kereta itu di 800 sampai 900 rupiah per ton per kilo. Dibandingkan dengan angkutan konvensional yaitu truk itu berkisar di 1.100 sampai 1.700. Jadi hampir lumayan 2 jauh. kali lipat. Nah, kalau kita bisa menekan biaya angkutan yang notabene-nya setengah dari total produksi, karena dengan jarak 150 kilo, 160 kilo dikalikan dengan 1.000 sekian, itu bisa setengah dari total biaya produksi. Itu kita bisa kurangi setengah lagi. Nah, itu kan akan membuat batu bara dari Sumatera Selatan ini kompetitif. Kompetitif dan itu sudah dilakukan begitu Itu ya yang kita oleh lakukan saat ini. RMK untuk menjaga juga rate dan harga yang tadi reliable dan juga affordable masuk ke sana Pak Vincent ya. Nah sekarang kita bicara mengenai dalam rangka untuk menjaga keandalan pasokan energi ini. Seberapa erat sebenarnya ini kolaborasi sih sebenarnya ditujukannya. RMKE sendiri dengan stakeholders, kemudian juga PLN pemerintah begitu ya, khususnya juga penyalur batubara pembangkit listrik sendiri seperti apa sejauh ini? Oke, ya memang nature bisnis kita adalah kolaborasi. Artinya apa? Kita sebagai perusahaan infrastruktur, kita menyediakan fasilitas pengangkutan. Tambang sebagian besar dari batu bara yang keluar melalui infrastruktur kita, itu dimiliki pihak ketiga. Jadi kami bekerja sama dengan Adaro, kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan tambang lain untuk menggunakan jalur kita mengeluarkan batu bara. Kita berusaha untuk harga batu bara ini menjadi kompetitif sehingga batu bara ini bisa disuplai ke PLN juga dengan harga yang baik. Karena kan pemerintah menetapkan DMO. Ya. Ada juga DPO, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Artinya apa? Domestic Market Obligation ini kuota produksi, dari 100% kuota produksi, 25% ini harus dijual ke domestik. DPO ini apa? Jadi contohnya saat ke PLN, kita nggak bisa memberikan harga yang tinggi. Ya. Pemerintah menetapkan set harga di kalori 6.300 itu maksimum di $70. Kalau kalori 4.200 yang memang banyak dipakai PLN itu diproporsionalkan. Jadi mungkin harganya bisa berkisar antara 30 sampai $40. Sedangkan kalau kita lihat indeks ekspor itu di atas dari itu. Nah, solusinya gimana? Kalau harga kan sudah nggak mungkin kita berubah. Betul. Dari aturan pemerintah Karena yang ada. sudah dipatok juga rate-nya. Betul. Solusinya adalah kita harus menekan biaya produksi sehingga batu bara dari Sumatera Selatan bisa dijual ke PLN dengan mengikuti formula tersebut. Oke, jadi biaya produksi sebenarnya range untuk lebih diefisiensikan itu besar sekali ya di perusahaan ya Pak Betul. Vincent ya. Oke, ini memang lumayan bisnis yang memang masih oke sekali dan moncer sampai dengan sekarang. Nah kalau tantangan-tantangan terkait logistik, infrastruktur gitu, tadi udah di-mention sih beberapa kali infrastruktur di-reduce dari yang truk yang cukup mahal kemudian ke transportasinya kemudian ke kereta gitu ya. Ini seperti apa sih tantangan makin ke depan begitu yang dilihat dari perusahaan yang selama ini sebenarnya sudah diatasi dengan berbagai macam cara, tapi ke depan ini kira-kira akan apa lagi yang akan muncul dan sudah diantisipasi terlebih dahulu, diatur strateginya oleh perusahaan Pak Vincent? Oke, salah satu tantangan yang memang kita tidak expect sebenarnya ya, per 1 Januari 2026 telah diterbitkan Ingup Sumatera Selatan bahwa jalan provinsi yang tadinya bisa digunakan untuk membawa batu bara ke stasiun muat ataupun ke jalan khusus itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Per 1 Januari per 1 Januari 2006. Jadi mungkin 2 bulan dari hari ini. Secara prinsip kami mengerti dan mendukung penuh program pemerintah tersebut. Karena memang jalan provinsi ini kan mungkin lebarnya hanya 8 meter, 9 meter, digunakan oleh masyarakat, digunakan oleh truk batu bara,
Dan juga memang beberapa bulan lalu sempat ada kejadian jembatan di Muara Enim roboh. Iya. Karena dilewati truk batu bara. Ya memang itu kan dampak sosialnya tinggi sekali. Hal-hal seperti itu kami mitigasikan dengan kami membangun jalur khusus. Jadi sehingga pengangkutan batu bara dari tambang sampai ke stasiun muat tidak melewati jalan provinsi tersebut. Nah itu tuh kami tidak antisipasi bahwa akan diterbitkan ingup seperti itu. Tapi ya karena memang kami udah melihat ini sebenarnya tidak sustainable menggunakan jalan provinsi. Oh, ini berarti posisinya lebih akan menambah jarak atau seperti apa? Merubah yang tadinya menggunakan jalan provinsi menjadi menggunakan jalan khusus. Nah, tantangannya adalah jalan khusus ini kan investasinya juga cukup tinggi. Iya. Dan juga perlu waktu untuk tambang-tambang yang tadinya menggunakan jalan provinsi untuk shift ke arah situ. Nah, ini yang challenge yang memang kita bersama-sama lagi coba selesaikan. Ini akan berpengaruh cukup besar nggak sih nantinya kepada beban produksi, kemudian nanti ke level end user lagi gitu ya untuk affordability begitu atau untuk substitute ke beberapa perusahaan begitu. Apakah akan cukup berpengaruh dengan adanya perubahan regulasi ya, kita bisa sebut ya, regulasi ini seperti apa Pak Vincent? Seharusnya malah lebih baik ya Bu ya. Oke. Karena kalau menggunakan jalan provinsi, satu, truk yang digunakan harus terkecil. Karena itu kan melewati jalan-jalan masyarakat. Kedua, jam operasional itu terbatas dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Karena jam-jam siang dan jam sore itu kan jalan yang sama digunakan oleh masyarakat untuk ke kantor, untuk ke sekolah, untuk beraktivitas. Jadi truk batu bara ini nggak boleh mengganggu. Nah, dengan menggunakan jalan khusus, kita bisa menggunakan truk yang lebih besar dan juga operasionalnya menjadi 24 jam. Nah, harusnya secara jangka panjang ini akan menekan cost. Baik. Tetapi dalam jangka pendek ada mismatch, ada shock. Dengan diterapkannya aturan tersebut, jalan baru selesai ataupun lagi tahap finalisasi, sehingga kami harus paksakan jalan itu beroperasional dalam waktu dekat. Ya, itulah ya running business-nya semuanya harus ada level of adjustment ya, sedikit demi sedikit ya. Pak Vincent, ini sedikit visi jangka panjang RMK Energi sendiri untuk memperkuat peran dalam ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia seperti apa? Oke, yang pertama kami akan memaksimalkan aset yang sudah kami bangun. Kedua, bagaimana caranya kami juga mengembangkan, bukan hanya mempertahankan dan memaksimalkan yang ada, tapi mengembangkan. Dan yang ketiga, memang secara grup kami tetap melihat alternatif energi lain yang mungkin, karena memang backbone kita adalah infrastruktur. Jadi apakah ada alternatif energi lain ataupun komoditas lain yang mungkin saat ini alur logistiknya atau alur transportasinya masih belum efisien, yang mungkin kita bisa masuk dan kita bisa melakukan perbaikan di sisi itu. Oke, baik. Kita akan lihat nanti seperti apa ke depannya. Sekali lagi congratulations for the awards. Selamat atas award yang sudah didapatkan. Dan terima kasih banyak juga Direktur Utama PT RMK Energi Tbk Bapak Vincent Saputra atas diskusi dan juga insight-nya. Sukses terus, Terima kasih. Pak Vincent. Thank you.